Selamat datang di Bisik Berbincang Asik bersama Hima PGSD. Tempatnya ngobrol santai, penuh inspirasi dan dunia asik banget buat kalian semua. Di sini kita bakal kupas tuntas berbagai topik seru seputar dunia pendidikan, organisasi, dan pastinya cerita-cerita menarik dari Hima PGSD. Jadi siap-siap ya, karena di setiap episode bakal ada obrolan ringan tapi berbobot, pengalaman inspiratif dan insight keren yang sayang banget kalau dilewatkan. Langsung aja yuk kita mulai episode hari ini. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum kita mulai ngobrol seru hari ini, kenalan dulu dong kita dari departemen Komisaris. yang bakal menemani kalian selama podcast ini berlangsung. Udah penasaran kan? Yuk langsung saja kita ngobrol. Seru. Oke, sebelum itu kenalan dulu dari kalian dulu mungkin ya? Iya, boleh. Oke. Perkenalkan, aku Osin Putri. Alhamdulillah di Kabinet Laksana ini aku diamanahi sebagai Kepala Departemen Komisaris. Oke, dilanjut dari Besti. Jadi boleh. Yasmin. Halo semuanya, aku Yasmin Aiman, biasa dipanggil Yasmin. Di Departemen Organisasi ini aku diamanahi sebagai Sekretaris Departemen. Halo, aku Anggun Sarjanensi, biasa dipanggil Anggun. Aku di sini jadi anggota. Halo, dan aku sendiri Askar Merdeka Bisu di sini sebagai anggota dan sebagai host pada hari ini. Hai, ada satu lagi. Loh, Teman kita ataupun bestie kita yang tidak ada di sini ya, itu ada Astrid Novri Widianti. Nah, Astrid ini di Departemen Komisaris sebagai bendahara Departemen BDS. Jadi ada 5 anggota Departemen Komisaris. betul, yang kita keren pastinya. Amin. Ayo. Lanjut. Apa peran utama atau tupoksi dan program kerja Departemen Komisaris dalam 5 PGSD? Oke, jadi Departemen Komisaris ini garda terdepan dalam pembuatan publikasi informasi Hima PGSD. Nah, sesuai dengan namanya Komisaris atau Komunikasi, Informasi dan Sosial Media, Komisaris ini bertujuan untuk menjaga dan menjalin hubungan baik serta sinergis yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada seluruh mahasiswa PGSD. Nah itu pengertiannya. Kemudian ada tupoksi dari Departemen Komisaris. Ada 5. Yang pertama itu ada menyusun rencana kerja atau kegiatan Departemen Komisaris. Yang kedua itu menjaga rasa persatuan antar Departemen Komisaris. Yang ketiga itu berkomunikasi baik dengan setiap elemen organisasi agar tidak terjadinya miskomunikasi. Yang keempat itu menyebarluaskan informasi beasiswa ataupun kegiatan-kegiatan Hima PGSD. Dan yang terakhir itu sebagai penghubung antar eksternal ataupun internal setiap himpunan. Nah, itu kan tupoksinya. Boleh program kerjanya mau dijelaskan oleh Besti siapa di sini? Sama Besti ya. Oke. Jadi di Departemen Komisaris itu ada beberapa program kerja. Di antaranya itu ada poster hari besar kayak Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Babi Islam. Terus yang kedua ada pamflet ulang tahun setiap anggota Hima PGSD. Yang ketiga ada pamflet beasiswa. Jadi kita nyari-nyari beasiswa yang akurat, yang bagus, yang betul. Nanti kita bikin pamflet dan kita up di story. Yang keempat, yang keempat itu ada live report kayak story sama live report berita. Yang kelima ada konten. Yang keenam ada podcast kayak sekarang ini. Apa lagi sih? Kebanyakan foto struktural. Oh iya, terakhir ada foto struktural. Soalnya ini ID card. Iya, Ya, kita ini juga fotonya yang buat guys. Betul. foto ID card. Foto. Aing yang buat Aing. Besti Hafizu. Yakin.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Emang kita nggak ada acara besar seperti departemen sebelumnya, tapi kita juga lumayan pusing ya gak sih? Iya, jadi kan ada banyak tuh. Karena itu tuh butuh kreativitas dari setiap orangnya. Jadi Betul. apa ya? Ya nggak besar-besar banget, cuman kita tuh butuh ini nih. Otaknya harus energi. Betul. Beda-beda. Oke, lanjut. Next. Menurut Besti, apa sih yang bikin komunikasi itu penting banget di dalam organisasi? Jadi apa? Besti aku kayak. Gimana kalau misalkan gak ada komunitas, gimana orang-orang tahu kalau kita ada organisasi, gimana organisasi kita pun bisa tumbuh gitu kan. Nah jadi komunitas tuh yang menyebarkan organisasi kayak ini loh gimana gitu. Jadi orang-orang tuh bisa tahu adanya Hima PGS itu kenapa ya, karena komunitas ini. Jadi kita tuh jantungnya himpunan mahasiswa. Jadi bilang gitu. Well banget. Karena kan orang-orang juga pasti kalau misalnya mau tahu lihat dari sosial medianya, dari Instagram, dari TikTok, kayak apa sih Hima PGSD itu? Iya. Tapi ada lah ya beberapa yang FYP ke kalian itu tuh wajib banget dicermati, entah itu apa sih pamfletnya, tulisannya ataupun si lain-lainnya. Jangan lupa di-follow. Iya, jangan lupa di-follow. Yes, follow TikToknya Hima PGSD UGJ ya. Betul. TikTok, IG sama YouTube. wajib follow. Jangan lupa. Ting. Lanjut nggak sih? Gimana cara Besti semua mengelola konten sosial media organisasi? Jadi habis. Coba PGSD habis dong. Yang dulu. Jadi awal-awal tuh kita tuh punya, oh iya guys, kita punya grup TikTok. Jadi kita udah punya API. Udah dua API. 22 API. Nah itu jadi fungsinya grup TikTok ini tuh dari setiap kita itu selain ngehidupin API, kita juga Mencari konten. Iya, konten, ngumpulin. Jadi misal Besti Hafizu, oh ini ada konten kirim, terus disaring, dicermati. Nanti kalau misalnya udah dari kita setuju ke BPH, apakah dari BPH cukup ataupun tidaknya itu tergantung dari BPH-nya. Terus kalau misalkan dari BPH udah di ACC, nah kita baru misal kalau ada apa tuh kita bikin konten mumpung ada bareng-bareng gitu semua orangnya. Nanti seminggu ataupun 2 hari 3 harian di-upload, nanti udah deh sama kalian harus di like dan posting ulang gitu. Iya. Barangkali dari Besti, Yasmin, Zu, Kalau aku sendiri sama kayak Altin, awalnya kan kita tuh nggak bikin grup TikTok itu baru-baru sekarang. Awalnya cuma kayak misal kayak ngejapri gitu loh, aku ke DM TikToknya Kak Austin, ngirim-ngirim kakak ini konten ini bagus buat kita bikin konten juga. Tapi kita nerapin kayak metode ATM ya Kak? Iya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi makin sini kita yang makin semangat bikin konten. Jadi terbentuklah grup TikTok itu dan terbentuklah API. Nanti kita akan merayakan stripnya ke 100. Tunggu. Jadi Dari Besti, habis. kalau dari aku cukup. Sudah di semua masalahnya sama. Iya, sudah diborong. Tapi kita nggak cuma post di TikTok kok, di Instagram juga kita post pasti. Kalau lewat story IG, di reelsnya. Cari aja di Hima PGSD. Iya. Berarti follow. Lanjut nih.
Ujian kalau aplikasi yang kalian buat desain dan editing apa aja nih? Oh jelas. Kita sobat C. Bukan sobat cinta ya guys, bukan sobat cinta, kita mau bucin-bucin. Iya. Karena kita sobat C. C. Apa sih C itu? Cacat jangan. Gitu. Mukanya rekam bawah gak sih ini? Muka dapur banget. Untuk kalian banyak bisa. Berarti nggak ada tools atau aplikasi yang lain gitu guys? Sejauh ini belum ada sih. Ya, masih di aplikasi C. Ya. Nggak ke A, nggak ke B, nggak ke D. Stuck di situ. Stuck di C. Ya kan menurut aku apa sih apa mak? Capcut. Ya Capcut sama Canva juga udah cukup ya, Iya. masih memadai, masih Iya, betul. bisa menolong. Paling premiumnya aja. Nah, itu Mau betul. beri aja. Tolong. Sampai ya. Palingnya buat nanti calon-calon yang mau masuk Hima barangkali ada desain kreatif bukan sobat C doang bisa Iya, kenal di sini. barangkali teman-teman nanti mau masuk Kominsos, terus aplikasi toolsnya selain Sobat Sobat C C. itu bisa banget, bagus banget. Bagus gitu. itu. Biar kalau berkembang. Kan kerennya ada yang kali ya. Duh. Ini. Tapi Oke, nah aku mau tahu nih, pernah nggak sih salah upload atau typo yang bikin panik? Ceritain dong. Pernah ada sama aku dia kamu dulu kan kalau aku tuh pernah guys kayak waktu kan kita itu mau antara konten Idul Fitri atau Idul Adha gitu ya. Ya, Iya. yang video. Yang video. sebelum kita upload ke TikTok atau Instagram itu kita kirim ke grup WhatsApp kabinet dulu. Iya, betul. Kita kasih tahu ke teman-teman yang lain dulu kalau misalnya kita minta tolong upload gitu-gitu. Nah di situ tuh aku typo harusnya pokoknya typo di tahun Iya, tahun gitu. Jadi ya koleksi untungnya, tapi ya aman, tidak besar banget. Langsung direction. Iya. Yes. Direction. Tapi emang kalau misalnya typo di grup itu kayak panik gitu. Sedikit panik. Sedikit paling sisanya masih ada. Aku pernah, tapi lebih ke hal pribadi sih. Aku kan megang akun Hima. Nah, aku tuh salah upload di story IG, malah aku tuh pengen upload di akun aku sendiri, malah upload ke Hima. Coba bayangin sih berapa paniknya, terus untungnya tuh langsung sadar kan, langsung aku hapus. Itu belum ada yang lihat. Gimana kalau dia lihat? Ayo pakai panik. Aduh, panik banget sih itu guys ya. Kalau dari aku mah nggak ada sih. Jadi aman. Dari aku juga mungkin sejauh ini belum ada. Jangan dong, jangan. Kalau belum ada berarti Ah ya, nggak ada. berarti di golongan yang nggak ada itu. Baby. Lanjut kan nih? Ada. Gimana sih cara pastiin semua info dari Hima sampai ke mahasiswa dengan baik? Gimana tuh guys kira-kira? Cara bikin pamflet dari kitanya terus di upload Di story Instagram, di story WA, terus dikirim ke grup biar anak-anak juga bisa nyebarin juga. Nah, gitu. Kayak seperti beasiswa kalau apa-apa tuh pasti dikirim di grup dulu terus ke pasar masing-masing Iya. gitu status. yes. Kita juga kan mahasiswa PGS itu ada apa sih komunitasnya. Nah, betul. Jadi dari komunitas itu kan bakal ada beasiswa, terus juga bakal ada kalender akademik yang dari prodi itu. Nah, nanti dari komunitas itu bakal menyebarluaskan hal-hal penting seperti itu ya, bisa jadi ke grup WA, terus ke komunitas, ke story Instagram, sama ke status WA-nya masing-masing gitu. Gitu. Yuk jangan lupa join komunitas Hima PGS ya.
khususnya buat maba-maba nih, nanti link komunitasnya kita taruh di deskripsi ya. Ya, nanti yang mau masuk PGSD dan join komunitas PGSD. ya, keluarga besar. Tipenya banget ya. Nanti kalau yang join Hima ada kita nih. Bisa ketemu secara real life gitu kan. Kan bisa ketemu di konten di IG, nah nanti mah Di real life. ternyata orang ini ada gitu. Tapi jangan bikin yang kayak ikut di sosmed kayak gini. Jangan. Kayak AI ya ternyata punya tenaga asli ini ada. Oke, lanjut. Apa sih tantangan terbesar dari pusat informasi organisasi? Siapa dulu? Serah Besti Hafiz. Besti belum pertama. Besti belum. So, Belum untuk memulai. Besti. Monggo. Sweet, sok sweet. Udah lama. Dia malah. Kalau menurut aku tantangan terbesar tuh semisal kalau misalnya kita mau ada program acara besar gitu loh, terus kita disuruh emang ada bagian PDD-nya sendiri segala macam tuh, tapi kita juga awal-awalnya dari kita dulu kan ya takutnya bikin apa poster gitu terus mepet deadline tuh apalagi terus ini kalau misalnya lagi ngedit di Canva terus jaringannya suka Kalau tiba-tiba di situ sih lemot. Jadi kadang ke-refresh lagi. Iya betul. Cukup lebih. Kalau dari aku sih paling sering itu banyak. Dari situ tantangannya sendiri ya. Dari sini. Iya sama. Ya kayaknya. Itu sih. Semua orang berkata juga sama. Lupa. Boleh dari bisnis siapa nih yang belum? Anggur. Kalau aku sih sama kayak Hafiz ya, lebih ke lupa. Kayak ya lupa gitu mau gimana ya ngomong. Kalau Besdi, Ya lebih kayak ada ini lupa gitu kan. Terus kadang juga tentang terbesar juga sama masih jadwal kuliah. Nah kan waktu itu kemarin kan UAS juga, UASnya Masya Allah. Nah kan udah. Dan di sisi lain pun ada rapat-rapat. Jadi harus bisa memanage waktu. Kalau dari aku pribadi, banyak yang betul tadi disebutkan oleh Besti Yasmin, Besti Amber, ataupun Besti Hafiz. Jadi yang pertama itu pasti ya waktu gitu, karena kebetulan di komunitas ini beda kelas semua. Ada sih yang satu kelas Yasmin sama Hafiz. Maksudnya aku, Anggun, Yasmin sama Hafiz itu beda kelas. Terus tingkat Yasminnya juga ABC, jadi lengkap semua gitu loh. Nah jadi menyesuaikan waktunya itu agak lumayan struggle gitu kan. Terus juga dari ya tadi jaringan, terus juga apa sih namanya tuh kayak premium itu tuh premium emang apa ya sangat-sangat agak sedikit tantangan karena ya pasti kalau misalnya editannya mau bagus ataupun mau ya tingkat kualitasnya itu tinggi gitu kan itu harus premium dan itu ada tantangan tersendiri buat kita gitu kan karena ya sekarang kalian juga tahu gitu premium itu ya harus diuangkan Terus bayar dulu guys. itu semua ya harus diuang dan juga Terakhir nih. ini Coba. Gak kelas ya? Apa kesan dan harapan motivasi besti untuk Hima dan kabinet masih ini? pesan aku ya Pesan dari Besti apa? besti aku
kesannya itu bikin aku kayak mikir, oh waktu tuh berarti harus benar-benar kayak gak boleh terbuang sia-sia, karena kebuang sedikit tuh kita tuh kayak bakal fatal gitu. Terus bikin aku kayak, apalagi kan aku suka ngedit ini itu kan, awalnya nggak bisa ngedit karena aku masuk Kominsos, jadi aku bisa ngedit, bisa tahu semuanya tentang editan, dan gak dari Capcut dan gak dari Canva semuanya. Terus harapannya buat Hima itu kedepannya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi. Amin. Lanjut. Bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, dan banyak juga peminatnya untuk tahun depannya. Amin. Allah takbir. Dari bisnis siapa nih? Lanjut dari siapa? Aku. Kesannya dulu ya. Ya sedikit menyenangkan, sisanya banyak banget menyenangkannya di Kominsos ini, di PGS ini, karena ya bertemu dengan orang baru lagi, kenalan lagi, karena itu tuh sebuah apa ya, tantangan baru gitu, dan tentunya pengalaman baru juga. Ya alhamdulillahnya di Kominsos ini anak-anaknya tuh ya hebat-hebat semua, mau belajar. Mampu. Ya itu, jadi ya aku sangat senang berada di Departemen Kominsos dan di PGSD Kabupaten Tamasina ini. Terus harapan untuk kabinet Tamasina, ya semoga tetap semangat, tetap kuat apapun ujiannya, apapun cobaannya. Jadi saling menguatkan satu sama lainnya gitu. Karena kita masuknya bareng-bareng dan selesainya pun harus bareng-bareng gitu. Mantap. Lanjut. Kalau dari aku sendiri sih ya, kesannya tuh seru, bisa ada senangnya, ada sedihnya, ya enjoy lah gitu, bisa dapat tantangan baru dan pengalaman baru. Dan harapan untuk Kabupaten Tamasina ini paling ya nggak jauh dari kata lebih baik lagi dan belajar dari kesalahan, itu yang katakan hari ini. Lanjut dari bisnisnya. Kalau dari aku kesannya itu kesan di Departemen Kominsos dulu ya. Iya boleh. Kesan aku tuh, aku emang orangnya ekstrovert, tapi ekstrovertnya pilih-pilih. Ngerti nggak sih? Iya. Bukan yang membeda-bedakan temen ya, guys. Bukan yang pilih-pilih temen orang atau apa, cuman kayak kayak nyaman-nyamanan gitu loh. Kalau misalnya kemarin itu kayak kalau misalnya sama teman-teman Kominsos aku lebih terbuka, lebih berisik dibanding biasanya gitu. Karena aku ngerasa nyaman, ngerasa klop aja, ngerasa seotak aja gitu loh. Seotak sih, seotak sefrekuensi. Bahasa lain frekuensi seotak. Terus kesan di Hima PGSD juga kayak kan bertemu orang baru ya, kenal sama orang baru. Terus menurut aku lebih menghargai waktu sama bisa kayak nahan diri, bukan nahan diri sih, kayak apa ya rasanya kangen gitu. Nah, sih misalkan kita lagi apa ya, kayak nahan diri apa, bukan sih, kayak lebih misalnya guys,
Aku kan yang orangnya gampang bad mood, tapi semenjak masuk rumah tuh di situ aku mulai udah bisa Mengontrol emosi. iya mengontrol emosi, lebih bisa mengontrol emosi diri, kayak lebih ngertiin gak semua orang tuh bisa ngerti kita, jadi kita juga harus bisa ngertiin orang lain ya. Iya, adaptasinya ada berbeda. Harapan aku buat Hima PGSD ke depannya lebih jaya lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Amin. 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 Cukup. Kucuk. Sudah terasa ya, Bes. Obrolan kita hari ini. Ya, ini. Satu kata dulu dong. Mantap. Mantap. Lagi. Oh, lagi ya? Mantap. Sudah tidak terasa ya, Bes. Obrolan kita hari ini. Satu kata dulu dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dadah.